Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian yang sehat menurut Maslow. Nah, Bridgman menjelaskan bahwa Maslow mengkonsep proses aktualisasi diri dan karakteristik individu yang mencapai potensi penuh mereka. Termasuk di dalamnya ada kreativitas, keaslian, dan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain. Dalam kerangka teori hierarki kebutuhan, Maslow sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya mengemukakan bahwa realisasi potensi diri atau aktualisasi diri merupakan tingkatan kebutuhan tertinggi. Lebih lanjut, Maslow juga mengaitkan pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri dengan kesehatan psikologis individu. Menurutnya, individu yang mampu mengaktualisasikan diri secara optimal dan seimbang dapat dikategorikan sebagai individu yang sehat secara psikologis. Individu yang sehat dalam pandangan Maslow ditandai dengan kemampuan untuk merealisasikan potensi-potensi yang dimilikinya serta memiliki pemahaman terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Proses menuju aktualisasi diri tidak dipandang sebagai perjuangan yang penuh tekanan, melainkan sebagai sebuah usaha yang didorong oleh meta-needs. Konsep meta-needs merujuk pada motivasi yang muncul dari nilai-nilai dan kebutuhan yang lebih tinggi, yang tidak lagi didorong oleh kekurangan atau deficiency needs, melainkan oleh keinginan untuk berkembang dan mencapai potensi penuh. Dengan demikian, individu yang teraktualisasi diri tidak berjuang untuk menjadi dirinya, melainkan secara aktif berusaha untuk mewujudkan potensi tersebut. Maslow mengidentifikasi pemenuhan hierarki 4 kebutuhan sebelumnya sebagai prasyarat esensial untuk mencapai aktualisasi diri. Keempat kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan cinta dan kepemilikan atau sosial, serta kebutuhan akan penghargaan diri atau ego. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar ini menciptakan landasan yang stabil bagi individu untuk kemudian fokus pada pengembangan potensi diri. Namun, kebutuhan-kebutuhan ini tidak selalu dirasakan pada waktu yang bersamaan, melainkan dapat muncul dan menjadi dominan pada waktu yang berbeda, tergantung pada konteks dan kondisi individu. Lalu kembali pada kebutuhan yang paling mendasar dan mendesak yang akan menjadi fokus utama pada setiap momen tertentu. Lebih lanjut, Maslow menekankan bahwa kepribadian yang sehat ditandai dengan kemampuan individu untuk mengembangkan kapasitas mencintai yang melampaui fokus pada diri sendiri. Individu yang sehat mampu mengarahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada orang lain, melihat pertumbuhan dan perkembangan orang lain sebagai hal yang sama pentingnya dengan pertumbuhan dirinya sendiri. Melalui hierarki kebutuhannya, terutama pada tingkat kebutuhan sosial dan penghargaan, Maslow mengimplikasikan adanya tanggung jawab interpersonal dalam perkembangan psikologis yang sehat. Di sini, Maslow menyatakan bahwa pertumbuhan psikologis yang progresif akan menghasilkan kesehatan psikologis. Sebaliknya, kegagalan dalam proses pertumbuhan diri dapat berujung pada munculnya gejala patologis, baik pada aspek mental maupun fisik individu. Dengan demikian, aktualisasi diri bukan hanya merupakan puncak dari hierarki kebutuhan, tetapi juga merupakan indikator dan hasil dari perkembangan psikologis yang sehat dan optimal. Terkait Maslow Hierarchies of Needs dari Abraham Maslow, pertama, tingkatan paling dasar merupakan kebutuhan fisiologis atau psychological needs, yaitu tingkatan paling dasar yang termasuk kebutuhan esensial untuk mempertahankan eksistensi biologis individu. Nah, kebutuhan seperti nutrisi, yaitu makanan dan air, udara, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan akan reproduksi. Nah, pemenuhan kebutuhan fisiologis seperti ini merupakan prasyarat paling dasar untuk memunculkan kebutuhan pada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Nah, naik satu tingkatan terkait kebutuhan rasa aman atau safety needs. Setelah kebutuhan fisiologis tadi terpenuhi, individu akan termotivasi oleh kebutuhan akan keamanan dan stabilitas. Kebutuhan ini terkait dengan perlindungan dari bahaya fisik, kriminalitas,
serta kebutuhan akan keteraturan dan prediktabilitas dalam lingkungan. Next, satu tingkatan lagi, kebutuhan sosial atau social needs atau love and belonging. Pada tingkatan ini, fokus kebutuhan beralih pada aspek sosial dan interpersonal. Individu memiliki dorongan untuk merasa dimiliki, diterima, dan menjalin hubungan yang bermakna dengan orang lain dalam satu kelompok atau di dalam lingkungannya. Tingkatan selanjutnya adalah kebutuhan ego. Kebutuhan ego ini berkaitan dengan keinginan individu untuk mencapai penghargaan diri dan pengakuan dari orang lain. Ini terlihat dari kebutuhan akan prestasi, reputasi, status, kompetensi, dan rasa percaya diri. Pemenuhan kebutuhan ini berperan besar pada pembentukan identitas dan harga diri yang positif. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, merupakan tingkatan kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow. Aktualisasi diri merujuk pada dorongan intrinsik individu untuk merealisasikan potensi sepenuhnya, mengembangkan diri secara maksimal, dan mencapai pemahaman diri yang kokoh. Individu pada tingkatan ini termotivasi untuk mengekspresikan bakat, kreativitas, dan kemampuan unik mereka. Maslow's Hierarchy of Needs. Maslow's Hierarchy of Needs itu ada 5 tingkatan. Tingkatan paling bawah adalah kebutuhan fisiologis atau psychological needs. Tingkatan paling dasar yang termasuk kebutuhan esensial untuk mempertahankan eksistensi biologis individu. Kebutuhan seperti nutrisi atau makanan dan air, respirasi atau udara, tempat tinggal atau rumah, pakaian, dan reproduksi atau seks. Pemenuhan kebutuhan psikologis seperti ini merupakan prasyarat untuk munculnya kebutuhan pada tingkatan yang lebih tinggi. Di atas psychological needs ada kebutuhan rasa aman atau safety needs. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, individu akan termotivasi oleh kebutuhan akan keamanan dan stabilitas. Kebutuhan ini terkait dengan perlindungan dari bahaya fisik, kriminalitas, serta kebutuhan akan keteraturan dan prediktabilitas dalam lingkungan. Setelah kebutuhan rasa aman, di atasnya lagi ada kebutuhan sosial atau social needs or love and belonging. Pada tingkatan ini, fokus kebutuhan beralih pada aspek sosial dan interpersonal. Individu memiliki dorongan untuk merasa dimiliki, diterima, dan menjalin hubungan yang bermakna dengan orang lain dalam kelompok sosial atau lingkungannya. Di atas kebutuhan sosial, ada kebutuhan ego atau esteem needs. Kebutuhan ego berkaitan dengan keinginan individu untuk mencapai penghargaan diri dan pengakuan dari orang lain. Ini terlihat dari kebutuhan akan prestasi, reputasi, status, kompetensi, dan rasa percaya diri. Pemenuhan kebutuhan ini berperan besar pada pembentukan identitas dan harga diri yang positif. Tingkatan paling atas adalah kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization needs. Ini merupakan tingkatan kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow. Aktualisasi diri merujuk pada dorongan intrinsik individu untuk merealisasikan potensi penuhnya, mengembangkan diri secara maksimal, dan mencapai pemahaman diri yang kokoh. Individu pada tingkatan ini termotivasi untuk mengekspresikan bakat, kreativitas, dan kemampuan unik mereka. Itulah tadi penjelasan mengenai Maslow's Hierarchy of Needs. Terima kasih. Baik, saya dan teman saya akan menjelaskan ciri-ciri orang yang mencapai aktualisasi diri menurut Abraham Maslow. Jadi, menurut Maslow, orang yang sudah mencapai aktualisasi diri biasanya punya ciri-ciri khusus, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melihat dunia dengan realis. Jadi, mereka bisa melihat kenyataan dengan jelas tanpa dibutakan oleh emosi atau harapan pribadi. Mereka tahu yang mana benar-benar nyata dan mana yang cuman ilusi atau hayalan. Lalu yang nomor 2 ada menerima diri sendiri dan orang lain.
Jadi mereka bisa menerima siapa diri mereka termasuk kekurangan dan kelebihannya. Mereka juga tidak terlalu menuntut orang lain untuk jadi sempurna. Lalu yang ketiga ada mempunyai tujuan hidup yang jelas. Orang-orang yang mencapai aktualisasi diri, mereka ini hidup dengan arah dan tujuan. Biasanya mereka akan melakukan suatu hal karena merasa itu penting dan punya makna, tidak cuma cari uang atau pengakuan. Lalu nomor 4 ada jujur dan apa adanya. Mereka tidak suka berpura-pura, cara mereka bicara dan bertindak itu tulus dan datang dari hati. Mereka tidak malu menunjukkan siapa mereka yang sebenarnya. Lalu yang kelima ada mandiri dan tidak gampang terpengaruh. Nah, orang-orang yang mencapai aktualisasi diri, mereka ini bisa mengambil keputusan sendiri tanpa harus ikut-ikutan orang lain. Mereka tahu apa yang penting buat diri mereka. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, ciri-ciri keenam orang yang sudah mencapai aktualisasi diri ada kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka suka berpikir dengan lebih kreatif, tidak hanya dalam seni, tapi juga dalam pemecahan suatu masalah atau mereka akan mencari cara baru untuk melakukan sesuatu. Yang ketujuh, yaitu peduli pada masalah yang lebih besar. Orang yang sudah mencapai aktualisasi diri, mereka tidak cuma memikirkan diri sendiri, mereka juga akan mempedulikan masalah sosial atau hal-hal besar yang berdampak untuk banyak orang. Yang kedelapan, yaitu menjunjung nilai-nilai yang baik. Jadi mereka akan sangat menghargai hal-hal seperti kejujuran, keindahan, keadilan, dan makna dari hidup itu sendiri. Dan nilai-nilai ini pun akan menjadi panduan dalam hidup mereka. Yang kesembilan, yaitu sering mengalami momen bahagia yang berkesan atau mendalam. Orang yang sudah mencapai aktualisasi diri, kadang mereka merasakan momen yang luar biasa yang akan membuat mereka merasa sangat damai, bahagia, atau terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dan yang terakhir, yaitu mempunyai hubungan yang dalam dengan orang-orang terdekat. Mereka mungkin tidak punya banyak teman, tapi hubungan yang mereka miliki biasanya kuat, jujur, dan penuh pengertian. Itulah tadi 10 ciri-ciri orang yang sudah mencapai aktualisasi diri. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara deficiency needs dan meta needs. Untuk poin pertama, deficiency needs itu kebutuhan kekurangan, sementara meta needs kebutuhan pertumbuhan dan kebutuhan meta. Poin kedua, deficiency needs merupakan 4 tingkat di bawah seperti fisiologis, keamanan, cinta, dan harga diri. Sementara meta needs itu tingkat tertinggi seperti aktualisasi diri dan kebutuhan meta. Untuk poin ketiga, dari deficiency needs itu muncul karena kekurangan atau defisit, sementara meta needs itu muncul karena keinginan untuk berkembang. Poin keempat, dari deficiency needs itu memenuhi kekurangan agar kembali seimbang, sementara meta needs itu mewujudkan potensi diri sepenuhnya. Pada poin kelima, dengan aspek contoh, pada deficiency needs terdapat makan, rasa aman, diterima, serta dihargai. Sementara pada meta needs terdapat kebutuhan akan keindahan, kebenaran, makna, keadilan, serta kreativitas. Selanjutnya yaitu aspek motivasi pada deficiency needs. Terdapat deficiency motivation atau motivasi kekurangan. Sementara di meta needs terdapat meta motivation atau motivasi pertumbuhan. Nah, pada aspek terakhir yaitu jika tidak terpenuhi, deficiency needs akan menyebabkan kecemasan atau ketidaknyamanan. Sementara apabila meta needs tidak terpenuhi, akan menyebabkan metapatologi atau hambatan aktualisasi diri.